Baradae merasa sakit hati, tersayat hatinya karena dibilang pembunuh, ya. Itu Barada, itu Barada. Apakah dia bisa menggerakkan institusi? Aku nyebutnya agak kasar ya, mungkin aku menyebutnya sindikat penegak hukum gitu. Karena ini dari mulai level Polres, Polda, Bareskrim kena masalah di olah TKP pertama. Apakah seorang Barada bisa menggerakkan itu? Itu pertanyaan. Artinya Baradae ini hanya orang yang dikorbankan, disuruh katakan dia sebagai pelatih tembak-menembak untuk polisi, padahal dia masih belajar untuk memegang pistol gitu ya. Kemudian dia dikatakan dia pegang pistol Glock atau Glock 17, padahal itu adalah senjatanya para perwira tinggi, minimal itu brigadir jenderal polisi, kan begitu. Jadi dari awal sampai sekarang ini mereka hanya sibuk berbohong. Maka oleh karena itu kita tidak puas sebelum ditangkap pelaku yang sebenarnya. Dalam waktu mudah-mudahan 1-2 hari ini, kalau tidak saling menyandra ya, tapi kalau saling menyandra atau tidak ada keberanian, nah itu barangkali akan main pucu-pucu. Mudah-mudahan ada keberanian yang luar biasa, dan kemudian kita akan tahu mungkin apakah Baradae ataukah orang lain. Disebut pembunuh Brigadir J, Baradae merasa tersayat hatinya. JawaPos.com. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae merasa banyak dipojokkan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia merasa sakit hati dianggap sebagai pembunuh Brigadir J. Tersayat hatinya mendengar statement-statement seperti itu. Pembunuh, ya okelah kita terima, kata pembunuh. Pembunuh juga diterusin dong. Pembunuh dalam pembelaan diri, kata pengacara Baradae, Andreas Nahor Sidetonga saat dihubungi pada Jumat 6 Agustus. Andreas mengatakan Baradae hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu dia berharap kliennya tidak terlalu dipojokkan dalam kasus ini. Terlebih pihak keluarga juga merasa terpukul melihat kondisi ini. Kita sangat prihatin apa yang sudah terjadi kepada Brigadir J. Cuman kalau misalnya dibilang pemberitaan yang selama ini menyakitkan juga, menyayat hati Baradae dan keluarganya juga, imbuhnya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Barada Richard Eliezer alias Baradae sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 3 Agustus. Andi menuturkan Baradae disangkakan pelanggar pasal 338 Junko pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk beberapa saksi ahli. Penyidik juga telah melakukan uji balistik termasuk telah menyita sejumlah barang bukti seperti alat komunikasi, CCTV, dan lainnya. Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini, penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup, jelas Andi. Mulai dibocorin tipis-tipis, ini orang sudah mengaku sebagai pembunuh Brigadir J. Enggak nyangka, pelakunya lebih dari 2 orang. Populis Jakarta. Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih terus bergulir. Upaya pengungkapan misteri penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo itu masih terus diupayakan pihak kepolisian dan pihak keluarga Brigadir J. Pihak keluarga sejatinya tak percaya Brigadir J tewas karena aksi saling tembak dengan anggota polisi yang lain. Mereka mensinyalir peristiwa berdarah itu adalah pembunuhan berencana. Bahkan mereka menduga pembunuhan itu dilakukan sesama anggota polisi yang berkomplot. Kekinian pihak keluarga Brigadir J lewat kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak mengaku sejauh ini sudah ada 2 orang yang telah mengaku sebagai pelaku yang menghabisi Brigadir J.
Namun keduanya masih belum ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Salah satu yang sudah mengakui perbuatannya itu adalah Baradae. Kalau yang sudah mengaku Baradae dan saya minta LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ditangkap dulu, selanjutnya dikembangkan. Dia sudah mengaku sebagai pelaku, kata Kamarudin kepada wartawan pada Sabtu 23 Juli 2022. Kamarudin mengaku selain Baradae, pihaknya juga telah mengantongi nama lain yang juga telah mengakui dirinya ikut menghabisi Brigadir J. Dia masih enggan membeberkan inisial pelaku tersebut. Intinya, kata dia, Brigadir J dibunuh oleh lebih dari 2 orang. Semua pembunuhnya adalah anggota polisi. Para pelaku lebih dari 2 orang dan pelaku-pelaku tersebut tetap di lingkungan rumah Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan daerah Duren 3, Jakarta Selatan, dan semua anggota polisi, jelasnya. Klaim pengacara soal pembunuhan Brigadir J itu menuai tanggapan dari Tripidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian. Dia menegaskan pihaknya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka terkait pembunuhan Brigadir J, seperti yang diklaim Kamarudin Simajuntak. Tanyakan saja ke dia, penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka, ujar Brigjen Andi Rian. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menganggap Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Baradae bukan tersangka utama dalam kasus pembunuhan tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat, sering disebut Brigadir J. Politikus Partai Demokrat itu menyebut pasal 338 KUHP Junko pasal 55 dan 56 menjadi alasannya. Dari pasal itu, Baradae bukan pelaku utama, kata Santoso pada Kamis 4 Agustus. Dia mengungkap pasal 55 dan 56 KUHP bisa menjerat Baradae sebagai pembantu tindak kejahatan. Pasal yang disangkakan kepada Baradae adalah pasal 55 dan 56 KUHP, yang intinya adalah pihak yang sengaja membantu kejahatan, ujarnya. Teman Santoso sama di Komisi 3 Arul Sani atau AS menuturkan penyidik Bareskrim Polri bisa saja menetapkan tersangka selain Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dari perspektif hukum pidana itu tidak menutup adanya tersangka lain, kata legislator fraksi P3 itu. Arsul menjelaskan pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam kasus pidana. Itu berarti pelakunya tidak hanya satu, ujar Arsul. Polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Penyidik telah melakukan gelar perkara dan sudah kami anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP Junko pasal 55 KUHP dan pasal 56, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi Andi di kantornya pada Rabu 3 Agustus malam.